baru aja nonton, ini entah kenapa aku sebagai seorang istri, aku juga termasuk yang setuju kalau suami itu harus punya hobi. Nah sebenarnya Mas Marcel ini datang ke sini pengen ngasih lihat hobi-hobinya ke Wendy, tapi ternyata aku baru dapat kabar kalau Wendy itu sakit dan sekarang lagi diperiksa di rumah sakit. Nah aku udah berhubungan dengan istrinya di line telepon. Halo, selamat pagi Ayu. Halo, oh putus. Ya udah, nanti kita coba hubungan lagi ya. Intinya aku cuma baru tahu Wendy sekarang lagi di rumah sakit, kondisinya seperti apa. Nanti kita bakal coba hubungan lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke hobi. Balik ke hobi. Ini yang bikin aku penasaran seperti ini. Kalau dulu kan ngefansnya udah dari kecil. Cuman baru sejak apa? Sejak nikah atau sejak punya uang baru beli-beli? Sejak punya uang. Sejak punya uang. Punya penghasilan sendiri. Dan waktu itu kan masih studi juga dan udah mulai cari duit. Iya, cari duit. Dan kemudian ya udah mulai cari sana, cari sini, dan kebetulan memang pada tahun 90-an itu memang masih sangat-sangat langka ya. Jadi hunting dong bener-bener untuk mendapatkan barang-barangnya. Di seluruh Jakarta, dan kadang-kadang nggak ketemu di Jakarta ya pas lagi traveling dengan orang tua keluar ya kesana cari duluan toko-toko hobi. Emang apa sih yang didapat selain kepuasan pasti ya ketika kita punya barang-barang yang mungkin orang lain juga nggak punya. Tapi apa sih yang didapat yang lain? Sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata ya. Sulit dilukiskan. Langsung berpuisi. Apa jangan-jangan karena punya sebuah ada nilai tukar ekonomi mungkin dari hobinya? Awalnya sih nggak nyampe ke situ ya waktu itu. Jadi yang penting punya, terus kemudian melihat bentuknya bagus dan harga nggak mikirin? Waktu itu belum, dan waktu itu memang kebetulan pada masa itu belum terlalu melonjak kan harganya. Nah pas mulai dapat barang itu dan bawa ke Indonesia atau ketemu yang langka, saya dapat terus ketemu sama teman-teman. Nah teman-teman semua pada yang, wih itu kan ini nih yang sekarang harganya value-nya udah naik. Oh ya masa sih? Iya lu cek aja di internet di apa namanya online. Ini harganya udah segini. Masa sih? Akhirnya cek. Wah oke juga nih harganya naiknya maksudnya lumayan signifikan ya. Biar kita punya gambaran pas beli berapa dan akhirnya bisa dijual dengan harga berapa? Ada yang waktu itu pas baru rilis dia di kisaran rupiah. Ya rupiahnya figurnya berharga 250.000. 250.000. Kemudian berapa 200 atau 250. Terus kemudian selang sekitar 6 bulan value-nya udah naik hampir 2 juta. 2 bulan? 6 bulan. 6 bulan naik ke 2 juta berarti naik 100%. Wah, lebih. Ternyata bisa jadi duit juga ya. Ini kan saya baru punya satu bintang tamu dengan hobinya mainan anak-anak lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah sekarang aku punya seorang wanita. Ini aku dulu sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Rela merogoh kocek jutaan rupiah hanya untuk sebuah alat yang suka kita pakai buat minum. Siapakah dia? Langsung beri tepuk tangan buat Kak Rose. Biasa. Setiap sore kan lo selalu ngomongin orang. Iya. Sekarang kita bakal ngomongin lo di sini. Seneng lo aja diomongin. Kita mau ngomongin. Wah, ada cangkir. Nah kan, itu dia. Ini boleh diminum beneran ya? Itu boleh diminum. Ini bukan koleksi. Kak Rose itu hobi banget ngoleksi cangkir pemirsa. Betul sekali. Cangkir dikoleksi. Di sini ada yang koleksi cangkir? Menurut kalian apakah itu sebuah koleksi yang wajar? Wajar dong, wajar. Kalau buat ibu-ibu yang koleksi cangkir juga itu sesuatu yang wajar. Jadi itu sebenarnya bukan cangkir sebarang cangkir ya, itu cangkir vintage. Ibu boleh nggak? Digosok-gosok keluar jinnya. Yang benar. Pantesan dia kaya banget. Ada isinya. Nggak barang vintage. Tapi ya ampun lucu banget. Nah, ini kan nih nih. Kalau ngeliat ini kan lucu, keren, Superman bisa dipajang. Kalau cangkir bisa dipajang. Tapi kan tuh fungsinya buat minum. Ya emang. Tapi kalau cangkir yang bagus banget yang ada emas-emasnya gitu sih buat minum juga agak nggak tega kalau buat aku ya. Apalagi kalau misalnya pun minum nggak pakai sendok, ngaduknya pakai jempol. Kenapa? Takut apa? Takut apa? Kegaret itunya gambarnya di dalam. Oh my god, untuk menjaga cangkirnya lu rela ngaduk pakai jari. Scratch sedikit aja itu harganya berubah. Oke. Betul ya kan? Betul. Gompel sedikit aja berubah. Ya udah. Ini biar pemirsa kebayang seperti apa Kak Rose dan hobinya akan si cangkir itu. Kita lihat dulu tayangan berikut ini.
cantik dan piawai dalam berbicara di layar kaca. Siapa yang tidak kenal Feni Rose? Wanita yang menjalani karir sebagai presenter ini juga gemar berlatih senam aerobik loh. Feni menggeluti senam sejak masih kecil, hingga semua jenis senam dapat dikuasai dengan baik. Wanita kelahiran Jawa Timur ini pun tidak menyangka jika dirinya sempat dijadikan pelatih senam aerobik karena hobinya ini. Selain itu, Feni Rose juga memiliki hobi yang sangat unik. Feni senang mengkoleksi berbagai macam jenis cangkir keramik loh. Koleksi cangkir keramiknya ini sering digunakan untuk tea party bersama teman-teman kolektor lainnya. Keunikan tea party dalam film kartun menjadi inspirasi Feni Rose untuk mengkoleksi cangkir-cangkir ini. Bayangkan saja, untuk sebuah cangkir keramik asal dinasti Ming saja bisa mencapai 406 miliar rupiah. Sampai saat ini, untuk melengkapi koleksinya, Feni berburu hingga ke luar negeri. Dengar-dengar, Feni juga menjual sebagian koleksinya secara online. Wah, ternyata koleksinya bisa menjadi peluang usaha ya pemirsa. Dari dua bintang tamu saya, dua-duanya awalnya dari hobi, tapi ujung-ujungnya ternyata bisa buat cari duit juga. 406 miliar tadi apaan sih? Iya, makanya itu sampai berjumlah totalnya 406 miliar rupiah, bener nggak sih? Kalau dijumlahin semua kali. Mungkin dijumlahin sama rumah-rumah lu kali. Iya. Rumahnya dihitung sekalian nilainya. Enggak nyampe juga sih. Atau gini, kita Amin, makasih doanya loh. coba buat Mas Marcel dulu, kalau misalnya semuanya dijumlah kira-kira nih. Ya enggak. Tapi kalau ngomongin nilai rupiah susah ya. Itu karena kalau Dapet emang sih lagi mobil. pengen, dapat mobil ya. Tunggu, mobil apa dulu? Kalau mobil butuh tahun 50-an kan sama aja bohong. Ya Innova baru kali ya. Oke, berarti 300 jutaan total. Ih, Tapi- gila, Cinci tahu banget ya Oh, harganya. tahu dong. Itu kan punya showroom second. 300. Tenang, buat penonton di sini kalau mau beli bajai, bemo bisa lewat Cici. Itu kan mobil itu 300 jutaan lebih. Tapi menarik loh ini. Untung maksudnya cangkirnya itu nggak ada logo Superman. Nggak, Kalau nggak bener rebut-rebutan sama gue. Tapi saya nggak habis pikir, Kak Rose menjamu tamunya. Tapi kalau ngaduk sama tamunya, maaf ya, Anda nggak boleh ngaduk pakai sendok, Anda ngaduk pakai jari Anda. Supaya nggak baret. Jadi memang ada cangkir-cangkir yang dipajang begitu, dan aku yakin juga kayaknya pemilik sebelumnya juga cuma majang karena masih mulus banget. Itu second. Second karena Kalau vintage. kolektor tuh kolektor ya. Kolektor tuh kolektor. Jadi itu dari tahun 1930, ada sih kolektor Betul. yang pesannya itu punya dari tahun 1800. 1.800 cangkirnya. Iya, jadi Make memang sense. ininya. Jadi memang kadang-kadang udah crazy gitu. Jadi agak kayak retak rambut gitu Oke, ya, tapi sebentar. itu 1.800 tahun 90-an. 1.800 itu Kak Rose beli dengan harga berapa waktu itu? bukan aku yang beli, aku nggak koleksi yang kayak gitu karena beda model. Itu Tapi sekitar paling dulu ya. Akhir tahun kemarin tuh sekitar 3 juta berapa? 3 juta rupiah untuk satu buah cangkir. Ada yang 5 juta, ya tergantung Ada yang yang jual 5 lah, juta. suka-suka dia. Atau Kak Rose paling mahal berapa? Aduh, jangan disebutin Aduh, sini, aduh, nanti aduh, suamiku tahu aku dimarahin. Nah, ini yang nanti bakal kita bahas ya, problema pasangan dengan hobi mahalnya. Kenapa kita bilang mahal? Karena walaupun mungkin harganya tadinya nggak seberapa, tapi karena belinya banyak, akhirnya kan jadi Betul mahal. sekali. Iya. Nah, sekarang kita sudah tersambung nih sama Wendy. Wendy itu lagi sakit, Oh, iya. dan sekarang lagi di rumah sakit, makanya kita mau ngobrol lagi sama istrinya. Halo Ayu. Halo. Halo, Nah, Ayu, ya, kamu sekarang katanya lagi di rumah sakit ya? iya, sekarang masih di rumah sakit. Boleh diceritain nggak? Tadi memang katanya Wendy itu sebenarnya udah sempat datang ke lokasi, tapi kemudian dia izin pulang karena katanya kepalanya sakit banget. Ya, dari tadi subuh pun udah sakit. Aha. Jadi pas tadi subuh dia mandi, dia bilang kalau misalnya kok sakit banget ya kepala aku sampai ke mata, terus sampai keluar gitu keringat dinginnya. Oke. Nah, aku tuh sempat bilang sama dia kalau ayah nggak usah kerja dulu, izin kita ke rumah sakit periksa. Tapi kata dia, enggak apa-apa kok, aku kuat bun. Nah, berangkat kerja lah dia. Nah, terus tiba-tiba dapat telepon dari asistennya kalau katanya dia dibawa lari ke sini karena memang dia udah nggak kuat banget sakitnya. Ini kalau nggak salah, Wendy itu sebenarnya sebelumnya juga pernah masuk rumah sakit karena masalah sakit kepala ya? Sakit kepala iya, jadi nggak masuk rumah sakit sih. Kalau dulu tuh karena masalah lambung. Oh, Tapi memang kita oke. sempat berapa kali ke rumah sakit untuk melihat matanya dia, karena memang dia ada silinder. Terus memang dia tidak pakai kacamatanya kan, jadi Aha. memang mungkin Takutnya- dari situ juga. Oh, oke. Yang, Terus tapi sekarang- memang sekarang baru dapat kabar kalau misalnya dia harus dirawat, jadi nggak boleh pulang.
karena akan dilakukan MRI untuk kepala sama diperiksa matanya juga. Oke, ini nggak berhubungan sama hobi barunya Wendy kan Wendy sekarang tuh lagi suka banget tuh main skateboard. Jadi kemarin tuh sempet yang, maksudnya tadi kita sempat mikir apa jangan-jangan Wendy karena main skateboard coba gaya baru, kecapean atau mungkin jatuh. Enggak sih, enggak ada masalah dengan hobi barunya, enggak ada. Cuma memang karena dianya juga kecapean. Ya udah, oke. Didoain ya biar cepat. Amin, didoain ya. Tuh, kata Mas Marcel pasti sembuh kok. Ini kita yakin Wendy cuma butuh istirahat dan nanti terus kabarin ya kondisinya Wendy ya. Salam dari terima kasih. Salam dari semua penonton Basa Basi. We love you Wendy. Iya, terima kasih. Thank you Ayu ya. Bye. Tuh. Tapi gini, ini kita ngomongin kalau Wendy kan sakit karena kecapean. Tapi aku pernah juga baca satu artikel, ada seorang ibu lah, dia itu ibu rumah tangga, dia tuh mengalami depresi. Kenapa? Karena kemudian seorang psikolog menyarankan, coba deh ibu cari hobi. Oh, untuk mengatasi depresi. Untuk mengatasi depresi itu. Makanya sekarang aku mau nanya, emang kalian sebagai orang yang memiliki hobi, emang ngerasa ada koneksinya nggak sih? Apakah hobi itu bisa menjadi apakah sebuah tempat pelarian, pelampiasan atau apalah? Kalau dari gue dulu. Iya. Dari yang muda dulu. Kalau dulu kan waktu memang masih bujangan, memang kan sibuk kerja, syuting ya kan. Terus pulang ke rumah dan ngelihat kayak begini-beginian tuh menyenangkan gitu, menyenangkan hati. Kalau teman-teman yang lain ya nggak tahu ya, mereka pada kelayapan kemana, hangout gitu ke ya dugem dan sebagainya. Tapi kalau saya pulang ke rumah ngebersihin nih perintilan-perintilan begini tuh menyenangkan hati gitu. Kayak terapi jadinya ya? Merah biru Bener kuning ya? Kalau ngelihat begitu kayaknya udah seneng aja, udah happy. Kayak terapi ya? Kak Ros pulang ke rumah lagi capek terus ngeliat cangkir-cangkirnya, lebih seneng ngeliat cangkir tersusun rapi atau ngeliat suami di sebelahnya? Lebih seneng yang mana? Saya lebih suka lihat suami sama tumpukan duit di sebelahnya. Itu mah semua juga suka. Kalau saya tuh ya koleksi cangkir itu kadang-kadang sempat ngerasa gini nih. Kayak saya udah mulai sakit jiwa. Nah, itu. Karena gini, karena kan kayak kecanduan gitu loh. Jadi karena ini kan vintage gitu. Jadi cuma ada satu dan kalaupun ada lagi tuh nggak tahu kapan gitu kan. Jadi dan rebutan belinya. Jadi kadang-kadang tuh harga berapa aja tuh gue mau karena udah ngejar gitu kan. Ya pernah ya. Jadi kadang-kadang gini, aku sudah mulai sakit jiwa. Aku pernah mergokin Kak Ros di ruang make up, kerjanya cuma ngeliatin cangkir-cangkir. Ini masih ada di sini ya. Jadi kalau pagi saya browsing itu apalagi tuh dari online shop itu kadang-kadang ada jamnya. Jam segini sampai segini saya akan upload gitu. Itu tuh deg-degan sampai begini. Tuh harus sinyal harus bagus. Sinyal nggak bagus tuh musuhan kayaknya gitu ya. Soalnya kan kita buru-buru cepet-cepetan ngebit. Iya. Ngerasain juga ya gitu. Pernah ngerasain gitu dan kemudian akhirnya ya benar juga kayak gue udah mulai kecil. Nah, oke. Akhirnya ada rem yang berhenti di situ. Nah, ini ada seorang istri yang kemudian sempat curhat. Suaminya? Oh enggak. Kenapa? Ya bagus dong kalau istri disayang suaminya. Gimana cara dia membedakan kalau memang suaminya ini masih sekedar hobi wajar sama dia sudah mulai terobsesi dan di luar batas. Kita harus tahu perbatasannya seperti apa kan? Betul. Kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas anak bahas ini. Wah, murah-murah aja sepeda saya kok. Sepeda murah yang 4 juta, 5 juta aja murah. Buat mandinya aja sebulan itu sekitar 1 jutaan. Buat makanannya mungkin 1.500.000. Jadi ya total 2.500.000 lah dibuletinnya. Kalau dulu, kalau untuk perak hampir 600 atau sampai 1 juta untuk mengikat batunya aja ya. Tapi kalau sekarang harga 40.000, 50.000 kita sudah bisa ikat batu. Butuh dana 7 sampai 10 juta lah ya. Kira-kira sih ya ada lah ya 3 jutaan sehari.